one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Halo semuanya, nama aku Zahra Istifa Fadila. Hai, nama saya Putri. Kami dari kelas 12 B1 akan menampilkan podcast yang berjudul Demokrasi Terpimpin. Selamat menonton. Assalamualaikum semuanya. Halo. Baik, kembali lagi dengan podcast Ara dan Uti. Di kesempatan kali ini kita akan kedatangan bintang tamu dari Korea. Kalian pasti sudah tahu bintang tamunya siapa? Cukup panggil saja Kak Uti. Hai Kak Ara. Hai Kak Uti. Kak Uti, apa kabarnya? Baik Kak Ara. Dengan Kak Ara sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik, di podcast kali ini saya akan bertanya tentang Kak Uti tentang sejarah, lebih tepatnya tentang demokrasi terpimpin. Menurut Kak Uti, apa itu demokrasi terpimpin? Kalau menurut saya, demokrasi terpimpin adalah suatu sistem politik yang pertama kali diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Baik, saya tambahkan sedikit. Latar belakang munculnya demokrasi terpimpin adalah karena Dewan Konstitusi gagal menetapkan Undang-Undang Dasar. Menurut Kak Uti, mengapa Dewan Konstitusi gagal dalam menetapkan Undang-Undang Dasar? Karena adanya perbedaan pendapat di antara anggota konstituante, sehingga tidak mampu menghasilkan kesepakatan. Akhirnya Dewan Konstituante dibubarkan oleh Presiden pada 5 Juli 1959. Oh begitu. Lalu, apa langkah awal pemerintah dalam menuju demokrasi terpimpin? Pada 6 Mei 1957, Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai langkah awal untuk mewujudkan konsep presiden. Sejak saat itu, Presiden Soekarno berusaha menggantikan sistem demokrasi parlementer yang membuat pemerintahan tidak stabil dengan demokrasi terpimpin. Baik, sekarang saya bertanya kepada Kak Ara, menurut Kak Ara apa tujuan dari demokrasi terpimpin? Baik, demokrasi terpimpin bertujuan untuk memperbaiki kondisi politik yang sebelumnya tidak stabil akibat masa demokrasi parlementer atau liberal agar menjadi lebih baik. Baik, pertanyaan terakhir, apa penyebab runtuhnya demokrasi terpimpin? Menurut buku yang saya baca, demokrasi terpimpin runtuh karena kekacauan di berbagai bidang seperti ekonomi, pemerintahan, terjadinya peristiwa G30 SPKI, krisis ekonomi, tingginya tingkat inflasi, serta adanya penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar. Baik, sekarang saya mengerti. Terima kasih kepada Kak Ara yang telah menjawab beberapa pertanyaan saya. Dapat disimpulkan bahwa latar belakang terbentuknya demokrasi terpimpin adalah kegagalan konstituante dalam merumuskan undang-undang baru. Dikeluarkannya Dekret Presiden 1959 serta kondisi politik rasional yang tidak stabil. Sepertinya kita telah sampai di akhir acara podcast ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya dan terima kasih juga kepada Kak Uti yang telah menjadi bintang tamu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah